selembaran surat berharga bisa 5 kali lipat ini dapat dilakukan dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya ya, yang udah lumayan sekian lama tidak upload video, tidak bikin video di YouTube karena emang sedangnya memiliki kesibukan lain itu sehingga tidak sempat mau bikin konten apa atau mau ngisi video apa di YouTube. Mungkin pada saat ini pas banget ini tahun 2022 bulan Januari ya, saya putuskan mau ngisi video mengenai sesuai dengan judul sama thumbnail, dan saya juga sudah bikin playlist lagi baru sesuai logo di opening, yaitu ngobrol faedah. Soalnya ada ngobrol faedah sama teman-teman mengenai cerita-cerita sebagainya, dan saat ini di ngobrol faedah. Nah, sesuai dengan judul sama thumbnail, saya akan berbagi cerita atau pengetahuan ilmu yang mudah-mudahan menjadi ilmu ya mengenai investasi, terutama khususnya di investasi saham. Nah, itu salah satu menjadi alasan saya juga kenapa tidak bikin ataupun udah lama tidak ngupload video lagi di channel ini. Itu salah satu alasannya. Jadi saya yang mungkin sibuk saya sibuk dengan berinvestasi di pasar saham atau pasar modal, sehingga itu salah satu alasannya. Baik kawan-kawan semua, ya sesuai dengan thumbnail dan judul, saya memutuskan untuk bikin video ini ingin berbagi pengetahuan yang saya tahu ya, terutama di investasi saham ini. Jadi kalau di judul pasti akan saya bikin judul mengenai apa itu saham dan kelebihan investasi saham. Namun sebelum kepada hal tersebut, apakah lebih baiknya bagi teman-teman yang mungkin melihat video ini ataupun yang belum subscribe ya, di subscribe dulu channelnya supaya kedepannya kalau ada proses upload video lagi itu ada notifikasi ya, berbagi lah. Baik kawan semua, mengenai investasi saham ya, investasi itu apa sih? Jadi investasi itu adalah membeli suatu aset dengan tujuan ya. Pasti investasi itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Yang pasti tujuan investasi itu adalah mendapatkan keuntungan ataupun melipat gandakan aset, mendapatkan keuntungan, ataupun juga yang menyimpan dengan tujuan dan harapan ketika kita menyimpan uang tersebut, maka uang tersebut akan bertambah dalam arti bekerja. Nah, investasi itu kan instrumennya banyak banget ya jenisnya. Ada investasi properti, investasi mungkin tanah, investasi atau saham ya, yang saat ini akan saya lebih fokuskan di saham ya. Misalkan teman-teman memiliki uang sekian ratus juta ya, saya mau investasi daripada uang tersebut disimpan di bank gak diapa-apain, saya ingin uang tersebut menjadi bekerja, maka saya akan investasikan. Saya mau bangun kos-kosan dengan uang 100 juta, itu maksudnya investasi properti ya, bisa ya, bangun kos-kosan 100 juta dapat 3 kamar, disewakan kos-kosan tersebut sebulannya 500.000, kalau 3 kamar kan menjadi 1,5 juta, dan dalam waktu 1 bulan mendapatkan 1,5 juta pada suatu keuntungan ya. Artinya dikalikan mungkin uang 100 juta tersebut, kalau ingin kembali dengan 1,5 juta itu butuh berapa lama, butuh berapa tahun. Terlepas lama apapun tidak lamanya, yang pasti uang tersebut sudah bekerja. Nah, itu ilustrasi mengenai investasi ya di properti, ataupun mungkin saya mau beli apartemen disewakan 4 juta per bulan, 5 juta per bulan. Nah, itu salah satu jenis investasi. Mungkin ada juga investasi tanah, bagi yang memiliki uang banyak 100-200 juta mau beli tanah, dengan tujuan nanti suatu saat nanti tanah di daerah tersebut akan mahal, harganya akan tinggi, atau beli sawah, dengan ditanam sawah dijual padinya. Jadi
investasi itu banyak instrumennya. Itu ya sepengetahuan saya sih. Jadi tujuannya investasi itu kan melipat gandakan aset. Nah, kalau untuk saham, apa sih saham itu ya? Jadi apa sih investasi saham itu kawan-kawan semua? Kebetulan saat ini emang saya udah lumayan cukup lama juga ya memasuki saham ini. Cuma saya belum bisa berbagi pengetahuan mengenai sahamnya. Cuma pada saat ini saya memutuskan untuk tahun ini saya akan bikin konten mengenai investasi saham ya. Saya sempat juga bikin beberapa kali mengenai trading saham ya, sempat mungkin ada 3 sampai 4 video itu saya trading saham, ada yang 5 menit, setengah jam, dapat sekian persen. Mungkin teman-teman yang berminat bisa dilihat di video sebelumnya ada trading saham itu. Langsung ya udah investasi apa saham ya. Jadi sebelum saya lebih jauh memberitahukan apa itu saham, kita masih mengetahui dulu apa arti saham, karena kita mesti yang paling utama kita tahu artinya apa itu saham tersebut. Baik, jadi sepengetahuan saya ya, saya ketahui bahwa saham itu adalah selembaran surat berharga atas kepemilikan suatu aset perusahaan ya. Jadi saham itu selembaran surat berharga perusahaan, sederhananya itu. Artinya jika kita memiliki suatu saham perusahaan, maka kita berhak atas aset dari perusahaan tersebut sesuai dengan jumlah ataupun besarnya saham yang kita miliki. Contoh, misal saya memiliki saham dari perusahaan Telkom 100 lembar. Ketika saya sudah memiliki 100 lembar, maka saya menjadi salah satu orang yang memiliki perusahaan Telkom tersebut. Jadi saya sebagai pemilik Telkom ya, walaupun 100 lembar. Nah, ketika saya sudah menjadi pemilik perusahaan Telkom dengan kepemilikan 100 lembar sahamnya, maka saya berhak atas aset dari perusahaan Telkom. Baik itu mungkin Telkom tahun ini misalkan memiliki keuntungan, maka saya berhak untuk mendapatkan keuntungan tersebut ya. Itu sih ya arti sahamnya. Simpelnya seperti itu. Mungkin teman-teman saya mengartikan seperti itu. Tapi mungkin teman-teman kalau mungkin yang kurang paham dan lebih jelas detail apa itu saham, bisa dicek di Google, di Wikipedia apa itu saham. Pastinya menurut saya tidak jauh berbeda apa yang saya sampaikan di sini. Itu ya apa itu saham. Jadi saya jelaskan saham itu adalah saham itu adalah selembaran surat atas kepemilikan suatu aset perusahaan. Terus apa sih kelebihan investasi saham? Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya kelebihan investasi properti, sawah. Jadi menurut saya kelebihan investasi saham itu lebih lebih sangat seksi ya, lebih sangat wow daripada investasi lainnya menurut saya. Karena saya di sini merangkum bahwa ada beberapa kelebihan investasi saham bagi saya ya. Yang pertama itu ada return. Return itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah kembali ya. Kalau kita mau beli tiket pesawat terus kita mendapatkan return dikembalikan dengan potongan apa itu. Jadi investasi saham itu kelebihan yang pertama ada return kembali, yaitu bisa 5 kali lipat atau bahkan lebih, ya minimal 1 kali lipat gitu ya keuntungannya ya. Kelebihannya misal saya saat ini memiliki saham Telkom 100 lembar. Saya belinya itu 1 lembar itu 2.000. Saat ini saham Telkom kalau nggak salah ya 1 lembarnya itu adalah 4.000. Maka ketika saya beli 100 lembar yaitu 200.000,
harga saat ini menjadi 4.000 ataupun 400.000 100 lembar, maka kembalinya itu menjadi dua kali lipat ya. Kalau dipersentasekan menjadi 100%. Saya belinya 200.000, ketika saya mau menjual harga 4.000 menjadi 400.000. Jadi itu salah satu kelebihan investasi saham bagi saya. Mungkin yang saham Telkom ini tahun 2021 dia sempat menyentuh angka 4.000 ya kalau nggak salah, waktu karena dia sempat saya sempat beli saham Telkom itu di 2000-an lah, pernah gitu tahun 2021 kemarin itu, dan juga sempat menyentuh angka 4.000 kalau nggak salah gitu ya. Itu ya teman-teman semua, salah satu kelebihan investasi saham. Jadi menurut saya itu sangat lumayan, sangat cepat ya, artinya bisa berkali-kali lipat investasi saham itu untuk keuntungannya berpun kembalinya. Beda sama mungkin kalau investasi tadi saya sebutkan investasi properti, kos-kosan, punya uang 100 juta, bikin kos-kosan 3 kamar, 1 bulan disewakan 500.000, itu butuh berapa lama untuk mencapai 100 jutanya? Itu untuk baru modalnya aja. Terus untuk keuntungannya tinggal nunggu keuntungannya berapa lama lagi gitu. Itu ya teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah kelebihan investasi saham itu adalah repun kembalinya bisa berkali-kali lipat. Yang kedua teman-teman semua, bagi saya kelebihan investasi saham itu adalah ini, dapat dilakukan dimanapun dengan catatan terkoneksi dengan internet, dapat koneksi. Jadi bagi saya kelebihan investasi saham itu dapat dilakukan dimanapun asal ada koneksi internet. Misal mau transaksi saham mungkin di kafe, di sawah, di rumah teman, mungkin bahkan di bukit, di pantai, ada internet, ada koneksi internet, ada kuota, maka di situ dapat melakukan transaksi jual beli saham. Jadi sangat begitu fleksibel ya teman-teman semua, artinya ya dimanapun bisa jual beli saham. Itu itu kelebihan investasi di saham. Berikutnya adalah liquid. Nah, yang kedua itu kan tadi barusan dapat dilakukan dimanapun dengan koneksi internet. Yang berikutnya adalah liquid, artinya kapanpun dapat menjualnya, selama jam bursa dibuka, selama market buka, selama bursa efek buka. Bursa efek ataupun market buka itu hari Senin sampai Jumat, mulainya jam 9 sampai jam 3, lebih khususnya itu jam 9 sampai jam 11.30 sesi 1 ada istirahat, dimulai sesi 2 jam setengah 2 sampai jam 3. Jadi mungkin kurang lebih 4 sampai 4 jam setengah ya. Jadi kapanpun bisa menjual selama market buka. Misalkan contoh, saya punya saham Telkom yang sudah saya beli dengan harga 200 tadi, terus saya pengen menjual di harga 4.000 detik ini jam ini, detik ini, bahkan menit ini pun juga saya pengen menjual, itu bisa langsung kejual, bisa langsung ada yang membeli, bisa langsung laku. Itulah kelebihannya investasi saham. Ketika mau menjual, detik itu pun juga kita mau menjual itu dapat terjual. Beda halnya mungkin kalau mungkin ya mau jual beli mobil, jual beli handphone, misal contoh teman-teman mungkin orang tuanya punya usaha showroom mobil, jual beli mobil, ketika pengen menjual mobil A, misalkan mobil Avanza misalnya, itu kan tidak bisa langsung ketika itu terjual. Ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan. Pertama mungkin menginformasikan, mengikrarkan, mungkin informasikan bahwa mobil ini akan jual lewat Facebook, lewat WhatsApp, status, IG dan sebagainya. Atau mungkin yang agak lebih kecil mau jual beli HP,
saya mau jual beli HP, punya toko HP, jadi jual beli HP tidak bisa seketika detik itu juga kita pengen jual langsung ada yang membeli. Nah, itu pasti sangat susah ya. Beda halnya dengan saham, kita pengen menjual saham detik itu juga itu bisa langsung terjual, langsung ada yang membeli. Dengan catatan ketika dilakukan aktif pasar, jam pasar buka ya, nah itu jam 9 sampai jam 3, Senin sampai Jumat. Itu salah satu kelebihan investasi saham, menjualnya mudah. Itu sih, menjualnya sangat begitu mudah, kapanpun, dimanapun bisa. Berikutnya kelebihan investasi saham yang keempat ya, yaitu adalah aman. Ini yang paling penting, investasi itu mesti aman ya. Jadi artinya kalau investasi saham itu dijamin aman, tidak akan ada penipuan, tidak akan ada mungkin pencucian dan sebagainya, karena diawasi oleh lembaga ini ya, lembaga negara ya, ada OJK, terus ada KASEI. Mungkin apa itu OJK, apa itu KASEI, bisa teman-teman cek apa sih lembaga tersebut, apa fungsinya, bisa dicek di Google. Mungkin saya tidak akan menjelaskan sampai ke situ ya. Artinya yang penting aman. Teman-teman mau jual beli saham, masuk di pasar modal saham itu aman. Mungkin iya, saat ini banyak banget investasi bodoh, bahkan saya tiba-tiba suka, kok tiba-tiba saya dimasukkan grup Telegram investasi ini, titip dana dengan keuntungan sekian. Itu menurut saya kalau teman-teman dimasukkan grup itu secara tiba-tiba, itu sih investasi bodong, itu artinya tidak aman. Mungkin yang diinvestasikan bukan saham atau mungkin forex, uang atau kripto, ya bagi aku tuh nggak aman ya. Tapi kalau saham itu sangat aman bagi aku. Itu sih kelebihan investasi ya bagi aku. Bagi saya itu returnnya bisa berkali-kali lipat, dilakukan bisa dimanapun asal ada jaringan internet. Yang ketiga, kapanpun bisa menjual, bahkan detik ini pun juga bisa menjual karena pasti pembeli banyak. Terus yang paling penting adalah aman, itu yang paling penting. Jadi teman-teman semua, itu adalah kelebihan investasi bagi saya ya, investasi saham, bukan investasi yang lainnya. Makanya saya lebih tertarik di investasi saham. Mungkin ya saya juga sama sih tertarik di investasi mungkin properti dan lainnya, tanah, tapi belum sampai ke situ. Tapi saat ini lebih ke saham pasar modal. Begitu teman-teman semua mengenai apa itu saham, apa itu kelebihannya ya kalau di saham. Tapi ya bagi teman-teman semua yang udah berniat ataupun masih ragu terjun di pasar saham, mungkin dengan melihat video ini akan semakin mantap untuk masuk ke pasar saham. Itu sih harapan. Tapi yang mudah-mudahan video yang saya buat ini ada manfaatnya. Kalaupun nggak ada manfaatnya, ya saya jadikan sebagai dokumentasi saya bahwa saya pernah bikin video seperti ini ya. Itu sih apa itu saham dan kelebihan investasi saham. Mungkin di video berikutnya saya akan sedikit bertahap. Saya mungkin kedepannya akan berbagi ilmu yang saya miliki yang menaik sampai ke mungkin ke analisis saham, gimana sih cara transaksi sahamnya, gimana yang pasnya, gimana baiknya, gimana analisis yang bagus, terus gimana kalau untuk yang kerja apakah bisa investasi saham. Mungkin saya akan di next video akan bikin video seperti itu. Tapi saat ini saya bikin video sebagai fondasi dasar sebelum teman-teman emang mau masuk ke pasar modal saham, harus tahu dulu apa itu saham itu sendiri ya, apa kelebihannya. Saya dapat mengakum hal tersebut. Mungkin videonya terlalu panjang ya, tapi mudah-mudahan ya tetap ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Mungkin di video berikutnya saya akan buat ini ya, gimana untuk memulai investasi saham di video berikutnya, ataupun mungkin istilah-istilah saham.